Artinya saudara saat ini lepas dari pergumulan yang biasa terjadi, itu pun sebetulnya sebagai orang Kristen kita tetap akan menderita. Kenapa saudara? Karena kita melihat sekitar kita yang sudah dipenuhi dengan kegelapan itu. Kecuali kalau saya dan saudara tidak memiliki hati, tidak memiliki kasih untuk bisa melihat adanya kegelapan di luar sana, kita tidak akan pernah menderita sebagai orang Kristen. Kita hanya memikirkan diri kita. Sehingga dari sini melalui 2 Timotius kita akan baca bersama. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, mari kita baca bersama saudara. Dari ayat 12 sampai dengan 14. 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan menipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara, ada orang jikalau diperingatkan, ditegur untuk hidup bertobat di dalam kebenaran, justru menantang, justru mengeraskan hati, justru menunjukkan kepada saudara kehidupan yang tambah gelap, saudara. Itu bisa terjadi. Jikalau saya dan saudara tidak mau diperingatkan oleh firman Tuhan, siapa lagi yang mau memperingatkan saya dan saudara? Siapa lagi yang akan melepaskan diri kita dari murka Tuhan? Jika kita tidak mau diperingatkan untuk bertobat, meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa-dosa, tidak ada lagi. Jika saudara saat ini melihat, ataupun diri saya sendiri tidak mau diperingatkan untuk bertobat oleh firman Tuhan, jangan harap manusia lain juga akan mempertobatkan dia, akan mempertobatkan saudara. Kedegilan hati kita, pride saya, bisa membuat saya sakit hati ketika kita diingatkan untuk bertobat, ketika saudara diingatkan untuk bertobat. Oleh karena itu kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang memiliki damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, karena kita menyimpan agenda-agenda dosa pribadi yang kita terus simpan dan lakukan, saudara. Sehingga damai sejahtera itu tidak akan turun di dalam diri kita, tidak akan turun di dalam diri saudara dan saya. Tapi bila damai sejahtera dan kasih dengan iman, yaitu kasih yang menjadi anugerah dari Tuhan itu sendiri boleh tinggal diam di dalam diri saya dan dalam diri saudara, apapun saat ini yang kita hadapi, saudara, apapun yang kita boleh pergumulkan saat ini, sehingga dari situ kita juga boleh mengerti bahwa Yesus itu sebetulnya menyertai kita senantiasa. Dan melalui bagian yang terakhir 24, Rasul Paulus menutup dengan kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Pertanyaannya kepada saya dan pertanyaannya kepada saudara, akankah kita mengasihi Tuhan Yesus kita yang sudah menyelamatkan, yang sudah mati di atas kayu salib itu dengan kasih yang tidak binasa? Akankah kita jual karena kita tidak mendapatkan apa yang kita mau dapatkan di dunia ini? Akankah kita tetap akan pegang Yesus kita sampai Tuhan panggil, sampai Tuhan juga boleh bawa kita pulang bersama dengan Dia? Karena sebetulnya karena kasih karunia itu kita sudah diselamatkan. Karena kasih karunia itu saya dan saudara mempunyai masa depan di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia yang tidak menjanjikan ini, saudara. Bukan di dalam dunia yang penuh dengan kelicikan, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kebobrokan. Jika saya dan saudara hidup bergumul saat ini, tetap jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang akan binasa. Kasihnya yang tidak binasa itu sudah Dia buktikan di atas kayu salib. Jika saya dan saudara hanya mengandalkan energi kita masing-masing untuk mengasihi sesama, bahkan untuk mengasihi Tuhan,
kasih kita akan luntur, bahkan hilang, saudara. Kasih saudara akan luntur dan hilang. Kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada sesama akan hilang. Tetapi kalau kita boleh melihat kasih Yesus, kasih Bapa yang sudah dicurahkan melalui diri Yesus di atas kayu salib, itu sebetulnya yang harus nantinya kita dapatkan menjadi energi di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Kasih yang tidak akan pernah binasa, kasih yang akan membuat kita bertahan, dan kasih yang akan kembali mengkomunikasikan cinta kita kepada Bapa melalui Yesus di dalam kekekalan. Kita akan bertemu. Di dalam iman, jangan saudara tinggalkan. Apapun pahitnya hidup saudara, apapun megahnya hidup saudara, jangan mau diperdaya, jangan mau disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, kelicikan, dan kekotoran hidup. Karena pada akhirnya saudara, mungkinkah itu yang boleh nantinya menjadi melalui peringatan Matius 7 itu. Meskipun kamu memiliki keyakinan bahwa kamu akan masuk surga, tetapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena perbuatanmu, di mana kamu mengaku menjadi orang Kristen, mengaku menjadi hamba Tuhan, itu hidup di dalam kejahatan. Janganlah itu saya, janganlah itu saudara, janganlah itu yang mendengar. Tinggalkan saudara. Dan kasih karunia Tuhan sendiri biar menyertai saya, saudara, yang membuat kita juga tidak akan binasa mengasihinya sampai kita meninggalkan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih